kata kawan-kawan di sana, tahun 2000, lupa saya, mungkin 2018 ya, itu dari produksi emas nasional, itu sekitar 50% asalnya dari tambang emas ilegal. Jadi ormas yang diberi konsesi oleh pemerintah ini harus tahu diri. Tahu dirinya bagaimana. Dia punya ekspertis enggak? Kalau nggak punya ekspertis, jangan ikut masuk-masuk ke operasi gitu kan. Jadi kalau Pak Prabowo ingin menyikat tambang ilegal, ya para PPNS dan polisi ini harus bekerja bareng. Berintegrasi. Artinya dibuat satgas gitu? Menurut saya nggak perlu satgas. Nggak perlu. Karena gini, bandit, penjahat, itu bisa bekerja sama tanpa bentuk satgas. To the point aja. Ya, pada sidang tahunan MPR kemarin, Presiden Prabowo sempat berkata kalau ada backing tambang ilegal di Indonesia dan itu akan diberantas. Backing ini juga termasuk diantaranya para jenderal bahkan. Dan itu ramai dan viral di media sosial. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sebelumnya menyampaikan dalam sebuah kongres ya di salah satu partai besar, bilang kalau misalnya memang kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, di mana kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sekarang ini kita akan membahas atau diskusi to the point aja bersama saya Andri Susanto dan saya Pung Purwanto bersama dengan Pak Amin Suprayadi, Pak ya. Sunaryadi. Pak Amin Sunaryadi. Kita akan membahas tentang tambang ilegal dan siapa sih sebenarnya backing dan bagaimana sebenarnya ide atau konsep dari Presiden Prabowo ya dalam mengelaborasikan ini hingga nantinya menghasilkan nilai yang cukup signifikan nih. Salah satunya adalah pendapatan untuk negara. Nah, kalau menurut Pak Amin, kira-kira konsep yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri ini seperti apa, Pak? Sementara tambang-tambang di Indonesia terutama ya, yang tidak hanya ilegal tapi juga ada yang kakap nih, itu dikuasai juga oleh oligarki. Nah, baik, kalau mendengar yang disampaikan Bapak Presiden, itu kan ada kata-kata tambang ilegal, ada backing gitu ya. Nah, terus macam-macam gitu. Tapi kalau buat saya melihatnya mesti dibagi nih. Kita lihat dulu tambang ilegal. Setelah itu baru backing. Nah, tambang ilegal itu yang dilihat juga macam-macam. Karena jenis-jenis tambang kan banyak nih. Ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada tambang emas. Lain lagi juga ada. Terus kalau dari sifat tambangnya juga beda-beda. Kalau tambang batu bara itu ukurannya, areanya pasti luas. Nikel lebih luas juga lagi. Luas juga. Tapi kalau tambang emas kecil, mungkin ukurannya 50 meter kali 50 meter bisa jadi satu tambang juga. Walaupun hasilnya nilainya sangat tinggi. Nah, tentunya kalau kita mempelajari terus menganalisa, ini beda. Menganalisa tambang emas dengan tambang batu bara, beda. Kemudian soal ilegalnya ini juga beda-beda. Ada yang tambangnya legal, tapi waktu pelaporan hasil tambangnya dimanipulasi. Kan ini beda lagi nangannya. Betul. Kasusnya, ya. Jadi kita melihat membahas itu yang mana nih yang enak nih. Karena ada beberapa area yang berbeda. Sebagian area termasuk di penegakan hukum sama, tambang emas, tambang batu bara, nikel itu urusan penegakan hukumnya sama. Kalau yang dimaksud Presiden dengan 1063 itu kira-kira lebih cocok yang mana nih Pak dari sekian yang Bapak sebutkan tadi? Nah, kira-kira gini, campuran. Campuran, tapi kalau misalnya nih, misalnya kita, ini tambang batu bara. Tambang batu bara itu kan pasti luas. Betul. Kalau kali 1000 ya 1000 luas kan. Wah, ini nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Jadi kira-kira ada sejumlah yang tambang luas-luas itu. Terus kebanyakan tambang yang
areanya kecil. Areanya kecil tapi hasilnya gede. Nah, kira-kira itu tambang emas. Tambang emas ilegal. Itu kira-kira paling banyak seperti itu. Kalau dari cerita teman-teman dari Direktorat Jenderal Pertambangan, memang yang ilegal yang paling banyak emas. Karena ukurannya kecil pun bisa jadi satu tambang. Jadi memang yang paling potensial emas ya? Emas. Berarti ya? Ya, kata kawan-kawan di sana, tahun 2000, lupa saya, mungkin 2018 ya, itu dari produksi emas nasional, itu sekitar 50% asalnya dari tambang emas ilegal. Nah, dan itu tidak masuk ke pendapatan negara berarti? Nah, namanya juga ilegal. Tambang ilegal itu kira-kira gini, hasilnya kan emas. Hasilnya pasti tidak dilaporkan. Betul. Tidak tercatat. Sehingga gini, royalti yang harus dibayarkan atas hasil tambang itu juga nggak dibayar. Yang jelas lebih besar dari royalti musik ya Pak ya? Belum tahu. Lagi rame. Belum tahu. Karena kalau royalti musik saya nggak tahu tarifnya. Yang menarik ini Presiden Prabowo juga sempat bilang katanya bisa mengembalikan uang negara 300 triliun. Nah ini ada videonya mungkin bisa di coba kita lihat ya. Biar kita. Ini pidato kenegaraannya. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Tuh Pak. Jadi komitmennya seperti itu Pak. Akan ada penindakan tegas kira-kira gitu Pak ya. Nah mungkin Bapak sebagai yang berpengalaman dulu pernah di KPK periode pertama, kemudian juga banyak bergelut di bidang migas juga ya. Kira-kira gimana caranya nih Pak untuk mengembalikan itu Pak? Yang minimal 300 triliun yang disebutkan Presiden Pak. Gimana Pak? Kalau angka 300 triliunnya saya nggak tahu apakah bisa dikembalikan segitu atau tidak gitu kan. Tapi urusan tambang ilegal ini harus dibereskan. Tapi yang bereskan kan bukan Pak Prabowo sendiri, kan bukan. Pasti anak buahnya kan. Aparatnya lah ya. Aparatnya. Nah ini yang harus diatur secara tepat nih, jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti sama aja hasilnya nggak membuahkan apa yang diinginkan Presiden. Jadi misalnya gini ya, tambang contohnya ilegal, tambang ilegal nih. Kenapa disebut ilegal? Nah, kira-kira gini, si oknum penambangnya ini, penambangnya dulu, backing nanti dulu. Berikutnya ya Pak ya. Penambangnya dulu ini waktu menambang tidak mengikuti undang-undang pertambangan. Nah, kan banyak aturan. Tidak ada izin gitu misalnya. Ya misalnya nggak ada izin. Nah, berarti kan melanggar nih. Nah kalau melanggar ini sifatnya pelanggaran administratif atau pidana. Ada administratif, ada pidana. Nah kalau penegakan hukum, kalau ini pidana, penegak hukumnya siapa? Nah, jelas menurut Undang-Undang Pertambangan, penegak hukumnya adalah PPNS Pertambangan. PPNS Tambang. Betul. Pertanyaannya, PPNS Tambang bisa nggak menyidik pelanggaran ini? Nah, ini kan harus dipelajari satu kegiatan lagi nih. Terus kalau tambang, seringkali kan gini, lokasinya itu mungkin merambah hutan. Mulai hutan lindung. Hutan lindung atau mungkin hutan yang lain lah gitu kan.
Sehingga lokasi tambang ini melanggar undang-undang kehutanan. Pelanggarannya ada administratif, ada pidana gitu kan. Nah, penegak hukumnya siapa? PPNS Kehutanan. PPNS Kehutanan siap nggak nangani ini? Nah, terus kalau menambang seringkali ada sisa tambangnya, atau kalau tambang emas itu ada air raksa atau sianida dipakai. Dibuangnya mungkin sembarangan, terus limbahnya. Habis itu limbahnya sembarangan, merusak lingkungan kan. Nah, ini kan pelanggaran pidana lingkungan. Penegak hukumnya siapa? PPNS Lingkungan Hidup. Nah, kemudian gini, dia tidak dapat emas, terus dijual kepada pengepul, dia kan punya penghasilan. Dia nggak bayar pajak penghasilan. Tidak melaporkan pajak, ya. Nah, kan bisa diperiksa, bisa disidik. Nah, penyidiknya siapa? PPNS Pajak. Kalau tambang yang ukuran gede, mungkin tambangnya ilegal, tapi data hasil tambangnya dimanipulasi, terus diekspor. Ini kan harus diperiksa oleh berdasarkan undang-undang kebiacukai. Berarti bea cukai. Penegak hukumnya siapa? PPNS, bea cukai, kan gitu kan. Banyak ini. Jadi kan panjang ya? Panjang. Urusan tambang itu penegak hukumnya banyak. Terus kalau di situ ada pelanggaran pidana umum, misalnya gebuk-gebukan, ada yang meninggal gitu kan, atau ada kecelakaan, ada yang meninggal. Ini kan pidana umum. Penegak hukumnya siapa? Polisi. Nah, artinya gini. Untuk menangani tambang ilegal ini, undang-undang yang dilanggar oleh oknum penambang ilegal ini banyak. Dan penegak hukumnya beda-beda. Jadi kalau Pak Prabowo ingin menyikat tambang ilegal, ya para PPNS dan polisi ini harus bekerja bareng. Berintegrasi. Artinya dibuat satgas gitu? Menurut saya nggak perlu satgas. Nggak perlu. Karena gini, bandit, penjahat, itu bisa bekerja sama tanpa bentuk satgas. Jadi penegak hukum itu juga harus bisa lebih pintar dari itu. Harus bisa bekerja sama tanpa satgas-satgasan. Kerja sama-sama dapetin alat bukti bareng. Kan masing-masing menegakkan undang-undang mereka sendiri-sendiri. Betul. Jadi yang penting kerja sama. Tapi faktanya dengan laporan yang disampaikan ke Presiden kok masih ada aja yang gitu ya. Artinya memang belum ada. Kira-kira kerjasama gini. itu. Atau bingung kali mungkin. Enggak, saya pernah bicara dengan beberapa jenis PPNS itu. Memang mereka nggak pernah kerja bareng seperti itu. Oh, sendiri-sendiri berarti. Ya, ada yang sendiri-sendiri, ada yang nggak kerja. Bener. Kalau semua PPNS ini kerja bener, diajari kerja secara benar, banyak undang-undang yang bisa ditegakkan. Kan mayoritas PPNS nggak pernah nyidik. Jadi ya berarti mereka nggak kerja kan. Nah, kalau Pak Prabowo punya misi tambang ilegal disikat, ya ini yang di bawah ini harus tahu diri. Para PPNS, ayolah kalian berlatih nyidik secara benar, terus bekerja sama antar penyidik ini, penyidik umum maupun penyidik PPNS. Kerjasamalah. Terus mereka kan pasti mikir-mikir, ini nanti konstruksi hukumnya seperti apa? Tanya ke Jambidum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum kan. Jadi mereka bareng-bareng kerja sambil nanya ke Jambidum, ini konstruksi hukumnya nanti bagaimana nih? Nah, biar si Jaksa Agung Muda ini yang ngasih tahu, konstruksi hukumnya begini ya. Enak kan kalau gitu. Karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi hukum itu, Pak ya? Bukan. PPNS. Saya tidak pernah riset mengenai kemampuan PPNS. Tapi gini, saya pernah ngobrol dengan individu-individu mereka kan. Realita di lapangannya seperti apa? Saya tanya, kalian pernah dilatih geledah? Enggak. Pernah dilatih surveillance? Enggak. Terus pernah dilatih follow the money? Enggak juga. Pernah dilatih ini? Enggak, ini enggak. Lah kebanyakan enggak pernah dilatih, padahal teknik-teknik yang saya sebut tadi, di pengalaman saya, saya dulu investigator di swasta. Semua itu saya kerjain untuk mendapatkan evidence. Nah, kalau PPNS nggak diajari begitu ya, nanti kerjaannya cuma bikin surat panggilan, bikin BAP, tapi nggak dapat apa-apa. Kalau hanya masang plang gitu, ini melanggar. Itu
disita. Bisa ya mereka ya, Pak? Nah, nanti pelangnya dijual sama yang punya tambang. Oke, satu lagi nih Mas, yang tadi menarik ini kan tadi, bayangkan ya satu tambang itu diatur oleh sekian kementerian dan sekian aturan. Sekian undang-undang. Ya, sekian undang-undang lah ya, sekian undang-undang. Tapi kok ternyata juga masih banyak yang bolong. Nah, pertanyaan untuk yang Bapak tadi belum jelaskan, yang backing gimana ini? Ini masuknya di aturan yang mana ini kalau backing ini, Pak? Nah, backing itu kan gini, kalau yang Pak Presiden sebutkan itu jenderal-jenderal, tokoh-tokoh gitu kan. Tadi disebutkan jelas tadi. Ya, tergantung tambangnya. Kalau tambangnya yang ukuran gede, ini biasanya backingnya ya yang tinggi-tinggi. Yang pasti gede pangkatnya ya. Tapi di lapangan kan ada tambang yang kecil-kecil, misalnya tambang emas ilegal. Backingnya itu kadang-kadang Pak Lurah, terus kadang-kadang misalnya polisi ya pangkatnya di bawah kompol gitu kan. Ya tergantung jenisnya. Cuman yang jadi masalah gini, kalau ada oknum pemerintah atau mungkin parpol atau tokoh masyarakat ya, mereka membacking tambang. Yang jadi pertanyaan gini, pelanggaran apa yang dilakukan si oknum yang backing ini? Ini kan harus dicari pelanggarannya. Kalau pelanggarannya ini, berarti penegak hukumnya siapa? Si ini, kan gitu. Itu harus dicari. Jadi sekarang yang dari penyidik yang bukan penyidik tadi, petugas di daerah setempat itu memang belum menemukan bagaimana kalau menerjemahkan gimana ini backing ini gitu. Belum ketemu ya, Pak? Ya kira-kira gini kalau menurut saya ya. Ini kalau pakai hipotesa nih. Kan gini, oknum pejabat atau tokoh gitu ya. Atau orang kuat lah ya. Orang kuat lah. Itu mau menjadi backing sebuah tambang ilegal, apa sih keuntungan yang didapat? Dia dapat apa? Gitu. Nah kira-kira kan gini, dia dapat bagian. Bagian hasil tambang. Biasanya yang praktikal itu bagian hasil tambangnya itu sudah terbentuk dalam bentuk uang. Dapat uang kan? Nah, jadi lihat aja kalau si oknum ini terima uang seperti itu, ini termasuk apa? Nah, kalau misalnya dia polisi, dia TNI, aparat, dia jaksa, dia orang Pemda, orang pemerintah pusat. Terima uang ini jelas ini suap. Berarti backing ini pelanggarannya pelanggaran suap. KPK dong, Pak. Nah, kalau ini suap, siapa yang jadi penegak hukum? KPK dan jaksa. Nah, sebaiknya sih KPK. Karena khusus korupsi ya, kategori korupsi. Nah, bisa juga polisi, bisa juga jaksa. Tapi bagaimana kalau backingnya ini polisi? Nah, penyidiknya polisi kan susah juga kan? Makanya biar KPK. KPK aja yang spesialis untuk korupsi. Betul. Nah, sekaligus gini, KPK ini kan punya fungsi koordinasi. Juga untuk mensupervisi di bawah gitu kan. Ya sekalian dia mengkoordinasi penegakan hukum. Di samping itu juga urusan ini pencegahan dalam bentuk membangun sistem maupun educate orang-orang tambang ilegal tadi. Ini kan gini, tambang itu yang ilegal nih. Kenapa si oknum-oknum ini melakukan itu tambang ilegal? Nah, menurut saya ada dua macam. Pertama, urusan perut. Urusan perut kalau ini dihapus, mati dia. Nah, jadi ya ini harus ditangani. Tapi kalau dia menambang ilegal, nanti kan membahayakan dia sendiri. Nah, ini ditangani secara berbeda. Ada juga yang dia nambang ilegal karena serakah. Nah, ini cara nyikatnya beda juga, kan gitu kan. Oh, kemarin disebut juga ya serakahisme itu. Serakahisme. Iya. Tapi kalau yang baru itu. Kalau yang tambang-tambang serakanomik. Tapi gini, kalau yang tambang-tambang ilegal yang katakan tadi mungkin jumlahnya sampai 1.000 lebih ya. Kemungkinan besar sih tambang yang areanya kecil, berarti kira-kira tambang emas. Nah, terus pelaku penambangnya kan sebagian disebutnya gurandil ya. Gurandil. Nah, ini dia melakukan itu karena butuh hidup. Nah, padahal Undang-Undang Dasar kita pasal 34 kan mengatakan fakir miskin dan anak yang telantar dipelihara oleh negara. Nah, kalau mereka tambang ilegal yang seperti itu, yang kecil-kecil kita sikat, negara harus menghidupi mereka. Mengganti. Caranya dengan apa? Nah,
Ya kalau menurut saya gini, ya tambangnya ini dibenahi. Misalnya gini, oke, mungkin ahli tambang. Ahli tambang kan banyak di Kementerian SDM. Mungkin juga dari kampus. Coba nempel ke mungkin 5 tambang dulu lah. Dicoba kan. Sehari-hari diikuti praktek nambang yang ilegal tadi. Terus dilihat untuk kepentingan safety mereka, teknik nambangnya harus bagaimana. Nah, mereka diajari kan. Diajari gini untuk kepentingan safety. Terus juga gini, supaya bahan-bahan material tambang ini tidak merusak lingkungan, cara mengelolanya bagaimana? Nah, diajari kan. Tapi ngajarinnya jangan cuma ngomong doang. Apa yang diajarkan itu kemudian ditulis jadi dokumen. Nah, ngelola limbah juga ditulis jadi dokumen, jadi SOP kan. Karena nanti kalau mengikuti ISO 9000 itu gini, write what you do, terus selanjutnya do what you write. Nah, jadi kan kita belajar dari praktek yang ada, ditulis jadi SOP, dimodifikasi, bagus kan? Habis itu bilang ke tambangnya, ke para penambang ilegal nih, kamu ikuti SOP ini ya. Nah, ini urusan teknik tambangnya nih, supaya safety-nya dapat. Terus juga gini, environment-nya dapat, gitu kan? Terus juga gini, ini kan tambang itu harus bayar royalti. Mungkin Pemda menetapkan bayar retribusi juga. Royalti maupun retribusi untuk para yang dibebankan kepada penambang ini kan harus fair. Kegedean kasihan penambangnya, kekecilan kasihan pemerintahnya kan. Supaya fair gimana? Ya hasil tambang termasuk biaya-biaya penambang dicatat. Nah karena itu si para ahli tambang ini dari kementerian dan dari kampus ya ngerancang cara nyatetnya bagaimana. Jadi ada ada sistem untuk mencatat hasil tambang, ada sistem untuk mencatat keuangan. Nah, dibikin bagus, terus si para penambang diajari cara nyatetnya begini ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kan menghasilkan satu SOP lengkap cara nambang untuk ukuran sekian, terus accounting hasil tambang begini, accounting keuangannya begini, udah nanti tambang yang lain bisa replicate dari situ. Nah ini kan diajari kan fair. Nah, termasuk accounting keuangannya, jadi berapa dia beli, kalau emas itu kan beli air raksa ataupun beli cyanida, berapa ongkos ini bagus. Nah kalau itu sudah bisa bagus begitu, SOP-nya ada kan, mereka diajari cara makainya, terus kalau sudah terbukti bisa makai, kasih izin. Jadi penambangan rakyat ya Pak ya? Iya, ini artinya kan perbaikan sistem, terus ngajari orangnya, jadi perbaikan mengeduket orangnya. Ini awam nih. Kebanyakan kalau yang saya tahu ya, penambang-penambang ilegal ini adalah penambang yang melakukan aktivitas tambang itu sebenarnya di site atau di tempat yang memang sebenarnya legal gitu. Artinya dia sebenarnya dalam tanda kutip mengambil sisa-sisa atau residu atau mencuri gitu kan dari tambang-tambang utamanya nih gitu Pak. Nah yang kalau tadi disampaikan Pak Amin kan terkait soal how to educate-nya, bagaimana perilaku penambang supaya berubah menjadi lebih aman, menjadi lebih baik, apalagi penambang-penambang kecil gitu. Nah tapi sisi ilegalnya adalah kan sebenarnya dia tidak melakukan itu di tempat yang sesuai, di tempat yang sama, di tempat yang tepat gitu ya artinya. Nah kemudian ada juga nih insight ya dari beberapa orang lah gitu di pemerintahan yang bilang kenapa nggak dikasih tambang-tambang ini dikasih ke rakyat gitu untuk dikelola sendiri gitu. Nah ini kan sempat rame itu kemarin tuh. Nah kalau menurut Pak Amin sendiri gimana sebenarnya? Gini, ada tambang yang saya dapat cerita dari tambang emas ilegal nih. Terus ada juga tambang ilegal minyak gitu ya. Itu banyak yang sebenarnya tanah ini milik perorangan. Tanah ini milik perorangan terus disewakan kepada penambang ilegal tadi. Ada juga kalau migas itu gini, sumurnya ini milik perorangan, terus dikelola oleh si penambang ilegal, penambang tadi, padahal sumurnya sumur ilegal. Nah, jadi ada yang di tanah memang tanah milik orang, milik perorangan, nyewa itu banyak itu. Terus ada juga yang gini. Tadi yang disebut sisa-sisa tambang ya, itu terutama di Freeport ya.
Itu kan Freeport itu kan menghasilkan tiling. Tiling itu kan semacam pasir yang menurut Freeport sudah tidak ada konten emasnya. Terus tembaga dan emas. Freeport menyimpulkan itu karena dia pakai mesin gede-gede kan. Iya. Masih ada residu-residunya tuh biasanya. Ternyata ini kalau dikerjakan secara manual diayak gitu masih ada juga. Masih nemu walaupun kecil sekali. Iya, betul. Mungkin kalau buat korporasi tidak angka segini nggak ekonomis. Tapi kalau buat orang-orang ini, kalau misalnya bisa menghasilkan satu hari 100.000, ini berharga sekali. Betul. Karena apa? Karena mereka kalau nggak gitu mereka masuk kategori fakir miskin. Betul. Dan cilakanya negara belum bisa memelihara mereka. Gitu. Jadi ya mereka terus mau ngambil walaupun bahaya ya. Ini ya dia lakukan. Tapi kalau terus ditanya ini pelanggaran apa ya? Gitu. Dia nambang enggak juga ya. Jadi dia memanfaatkan tailing, cuman karena yang dilakukan berbahaya untuk diri dia sendiri. Iya, betul. Nah, makanya ini dicegah. Tapi namanya butuh dan trespassing juga sebenarnya kali mungkin ya. Betul, itu termasuk berada di area pertambangan satu perusahaan kan. Nah, cuma kan gini, kalau nggak gitu mati kelaparan. Sementara negara tidak memelihara mereka. Jadi ya nekat aja. Dilema ya Pak ya? Dilema berarti ini. Satu usulan yang kemarin cukup rame ya, Kementerian SDM itu memberikan hak pengolahan tambang kepada pihak yang tidak biasa Pak, ormas dan kampus malah. Betul. Nah ini gimana Pak? Apakah itu bagian dari solusi itu? Mereka yang harus, sebenarnya kan pertanyaannya para profesional itu kan apa mereka punya kompetensi untuk mengolah itu? Nah tadi kan apakah itu bisa nyambung dengan bagaimana masyarakat itu nanti mungkin nggak tahu gimana teknisnya dikonekan dengan ormas gitu misalnya atau dengan kampus gitu yang punya paguyuban misalnya atau gimana kalau menurut Pak Amin paguyuban tambang misalnya Pak. Yang pertama gini, kalau tambang diserahkan kepada rakyat gitu. Ntar dulu lihat tambangnya dulu. Kalau tambangnya seperti yang saya cerita tadi, contohnya tambang emas ilegal itu ya. Ya diserahkan rakyat bisa, tapi tolong ada SOP-nya sudah dibuatkan, si rakyatnya diajari, baik untuk urusan safety-nya, untuk healthy mereka, untuk environment-nya, gitu kan. Terus termasuk untuk akuntansi hasil tambang, akuntansi diajari, itu bagus. Nah, terus kalau yang dulu diberikan kepada ormas, nggak masalah. Nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, karena sebagai pemegang hak atas tambang itu nggak harus punya ekspertis nambang. Iya, yang penting gini, dia punya duit, untuk terus investasi. Dia hire orang yang punya ekspertis. Gitu. Nah, atau dijual lagi bisa Pak? Kalau dijual lagi buat apa pemerintah ngasih kan? Enggak, karena begini. Kalau di oil and gas gitu ya. Biasanya gitu sih soalnya. Kebiasaan. Oil and gas itu ada yang begini, satu wilayah kerja. Migas gitu ya. Ini dioperasikan oleh sebuah company, apa limited gitu kan. Nah, company-nya ini dapat duitnya dari yayasan dana pensiun misalnya di Kanada, di Amerika gitu kan. Artinya apa? Ya kalau bahasa kita ya, lapangan migas ini miliknya si yayasan dana pensiun itu. Tetapi pengolahannya apakah terus kita mengatakan yayasan dana pensiun tidak di Amerika atau Kanada nggak punya ekspertis? Kan mereka bukan ngoperasikan. Betul. Mereka akan bentuk satu perusahaan, terus perusahaannya ini diisi orang-orang yang punya ekspertis, nah dia mengoperate. Kalau nggak seperti itu, nanti pasti rugi. Nah, jadi ormas yang diberi konsesi oleh pemerintah ini harus tahu diri, tahu dirinya bagaimana, dia punya ekspertis enggak? Kalau nggak punya ekspertis, jangan ikut masuk ke operasi gitu kan. Jadi menyerahkan operasi itu ke operasinya kan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, operasinya serahkan kepada yang punya ekspertis, serahkan kepada ahlinya. Nah, ya ada risiko juga karena namanya juragan merasa aku yang punya. Terus dia ikut ke operasi, akhirnya nanti operasinya nggak beres, rugi gede dia. Jadi lebih baik ini konsesinya milik si ormas ini, terus dioperasikan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini dioperasikan oleh para expertnya. Semua perusahaan asing seperti itu.
Oh, di luar negeri juga begitu ya, Pak? Begitu. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, begitu. Oke. Jadi ini sebenarnya baik-baik saja ya? Baik-baik aja, nggak masalah. Oke. Jadi kalau ormasnya pengen rugi, operasikan sendiri gitu. Saya nggak tahu nih hasilnya gimana nih. Kalau pengen untung ya ikuti international best practice. Jadi dioperasikan oleh orang-orang yang punya expertise yang di-hire gitu. Oke. Nah, saya kembali ke backing, Pak. Jadi gini, pertanyaannya adalah, apakah ilegal, tadi kan disampaikan kita contoh yang kecil-kecil lah ya, Pak. Apakah ada ilegal tapi yang besar, Pak? Nah, ini... saya belum pernah dengar ya. Oke. Karena kalau besar itu yang melototin banyak kan. Iya. Jadi baik Pemda, provinsi, kabupaten, kota melototin nih. Terus di pusat melototin juga. Jadi kalau mungkin yang ada itu karena gini, izinnya habis, atau izin belum ditandatangani, dia sudah operasi, yang model gitu-gitu. Yang kemarin itu kan bentrok dengan Taman Nasional. Atau gini. Areanya di sini ternyata tumpang tindih dengan Taman Nasional misalnya gitu kan. Nah kan artinya gini, sebenarnya ya ada seperti itu, tapi kan beda dengan pengertian ilegal yang kecil-kecil saya jelaskan tadi kan. Jadi beda hal itu ya. Beda hal. Kalau backing yang kecil-kecil itu kan biasanya mengamankannya di sekitarnya aja nih. Sekitar kalau backing yang gede-gede sampai bisa mengubah peraturan atau enggak nih kira-kira? Ya, yang terjadi itu sering gini. Kan yang memberikan konsesi itu di pemerintah pusat nih. Nah, terus dideketin, persuasi gitu. Akhirnya ini sebenarnya tahap evaluasi ini belum selesai tapi udah ditandatangan. Itu bisa terjadi. Terus ini sebenarnya kurang memenuhi syarat tapi ya ditandatangan. Itu kan biasa. Biasa terjadi, tinggal balancing antara gini. Namanya bisnismen kan approach seperti itu ya memang kebiasaannya begitu. Dan itu memang praktisis yang dia lakukan. Nah, dari yang pemegang otoritas itu tinggal kuat-kuatan dia tahan nggak menjalankan kewajibannya. Nah, kadang-kadang gini, nggak tahan. Jadi dia punya kewajiban harus begini, tapi diintervensi jadi belok begini. Nah, ini urusan konflik of interest. Jadi interest kewajiban dia begini, interest pihak lain begini, terus dia ngalah. Nah, jadi urusannya konflik of interest. Nah, itu bisa masuk ke ranah hukum? Konflik of interest itu pelanggaran hukum. Jadi kalau tergantung ya. Jadi gini, kalau misalnya konflik of interest-nya ini kemudian ada nilai uangnya gitu ya. Nah, itu tadi ini suap. Masuk suap tadi itu wilayah KPK ya, Pak ya? KPK, polisi, kejaksaan. Terus, polisi, kejaksaan, tiga-tiganya. Cuma biasanya polisi sama kejaksaan ogah ngurusi suap. Yang seneng ngurusi suap KPK. Kenapa tuh, Pak? Ya nggak tahu. Terus juga menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan, konflik of interest ini dilarang. Cuma unfortunately gini, menurut pendapat saya, mayoritas dari pejabat maupun aparat ASN nggak baca undang-undang itu. Gitu. Atau memang sengaja nggak baca kali? Nah, menurut saya enggak, karena tidak ada mekanisme. Ya enggak tahu, enggak baca. Tapi katakan kalau memang yang gede-gede tadi itu kan juga disebut tadi pangkatnya tinggi-tinggi gitu ya. Itu gimana, Pak, untuk follow the money-nya kan juga membuktikan dia sebagai tindakan melanggar hukum kan juga nggak gampang, Pak. Yo, kalau gampang kan semua orang bisa nyidik gitu kan. Makanya Pak, ini memang tidak gampang, tapi gini. Kira-kira gini, kalau saya jadi backing nih. Backing perusahaan tambang yang gede nih. Tambangnya harusnya tidak boleh menambang arah sini, terus dia nekat nih. Saya ngawasi nih, nggak boleh nih. Terus akhirnya, yos aku tutup mata. Kira-kira saya dapat apa nih? Kan dapat sesuatu nih. Nah, jadi yang harus dicari itu gini, uang ke saya ini ada atau enggak? Nah,
Itu namanya follow the money. Follow the money. Terus uang dari saya kemana lagi nih? Follow the money kan. Nah, biasanya itu bisa didapatkan kalau menggunakan pendekatan forensic investigation. Itu apa lagi tuh, Pak? Nah, jadi gini. Teknik investigasi gitu investigasi forensik. Penyidikan. Forensik. Jadi gini, kalau saya sebagai bos nih, terus terima duit, saya nggak mau terima duit sendiri gitu kan. Saya suruh ya putar dulu. Bentuknya cash ya, kasih ke si A gitu kan. Tapi jangan kamu yang ngasih nih, yang ngasih harus orang lain, anak buah kamu nih. Ngasihnya di sana tempat jauh gitu kan, supaya nggak kelihatan hubungan aku katakan pihak sana si Andri ya. Nah, supaya nggak kelihatan nih, jadi muter sana, tapi basically ini punya aku gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau untuk analisa ya, pertanyaan-pertanyaan hipotesa itu kan gini, si Amin terima duit dari Andri ini lewat mana? Oh, lewat si A, si B, si C, si D ini kan. Ini kan semua harus hipotesa dulu, baru nanti dicari alat buktinya kan. Nah, kira-kira gini. Kalau Andri nyuap aku, katakan gini, dia nyuap aku 10 juta. Oh, pakai duit pribadi dia bisa. Tapi kalau dia nyuap aku katakan 10 miliar, kira-kira pakai duit pribadi dia enggak? Kan enggak kan? Nah, kira-kira pakai duit perusahaan. Mungkin perusahaan tambang ini, mungkin perusahaan yang lain nih. Nah, perusahaan kalau ngeluarin duit, dicatat enggak? Iya dong. Pasti dicatat. Ada. Aku waktu terima duit dicatat nggak? Nggak pernah. Jadi kalau mau follow the money untuk nyari suap, yang dibongkar itu pemberi, bukan penerima. Kalau yang dibongkar penerima, aku nggak pernah nyatet. Kecuali kalau dalam penggeledahan ketemu duitnya. Ketemu pas OTT gitu kan, itu bisa. Tapi kalau forensic investigation nggak dicari, ini duit asalnya dari mana? Ada pembukuannya di situ. Jadi pemberi ya Pak ya, yang jadi fokus. Pemberi, betul. Kalau penerima hanya kejadian saat itu pas ketahuan. Pas ketahuan, betul. Dan kalau dia tidak ngaku pun juga bisa. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ketika dia jadi dicurigai. Pemberi. Nah, unfortunately begini, catatan-catatan itu ada di catatan keuangan, di catatan ke accounting gitu kan. Terus diumpetin dengan kamuflase segala macam gitu kan. Nah, yang ngerti seperti itu biasanya cuma orang-orang akuntan sama orang keuangan. Mungkin juga orang IT karena accounting sistemnya IT based kan. Nah, kalau penyidiknya cuma dilatih bikin surat panggilan, bikin BAP, bisa nemu itu nggak? Nggak bisa, Pak. Ya nggak bisa. Makanya penyidik-penyidik pada umumnya itu nggak bisa menemukan itu. Karena dia tidak dilatih untuk melacak uang. Nah, bayangkan kalau gini, si company-nya ini termasuk yang berusaha di industri jasa keuangan. Penyidik biasa bisa ngikuti nggak uang ini? Nggak bisa. Karena yang ngerti industri jasa keuangan ya orang-orang OJK. Nah, artinya gini, ya kalau mau nyidik penjahat itu ya dilihat kejahatannya apa. Oh, kejahatan keuangan. Kalau kejahatan keuangan ya follow the money. Kalau follow the money, money itu dicatatnya di mana? Oh, di sini. Nah, kalau dicatat di situ-situ, ekspertis penyidiknya kayak apa? Ya harus dibangun kayak begini. Tapi kan kita punya PPATK ya Pak ya? Betul. PPATK kan nyatet yang nerima. Enggak, yang nyatetnya antar rekening. Antar rekening. Hanya di sebatas rekening ya? Iya, di rekening. Kalau yang non rekening? Yang di pembukaan perusahaan kan PPATK nggak masuk. Nggak bisa itu Pak ya? Ya nggak bisa, dia nggak punya kewenangan itu. Kewenangan untuk masuk ke sana. Betul. Meskipun itu permintaan penyidik, bisa nggak Pak? Nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Penyidik yang harus masuk ke perusahaan. Kalau penyidiknya ngerti accounting, ngerti keuangan. Nah itu tadi ya. Nah kalau nggak ngerti. Kan jadi susah juga. Cari yang mudah dong berarti ya? Enggak, makanya begini. Kalau kita cek ke FBI, Federal Bureau of Investigation Amerika, tanya, investigator kamu background-nya apa sih? Oh, background-nya macam-macam. Oh, jadi berbagai keahlian ada di situ? Ada di situ. Kita tanya KPK-nya Hong Kong, investigator kamu background-nya apa? Macam-macam juga.
Kamu tanya, coba Pung, kamu tanya, penyidik kejaksaan background-nya apa? Jaksa. Jaksa background-nya apa? Hukum. Nah, kalau cuma hukum ya susah mau gini-gini. KPK, Pak? Tanya ke polisi. Iya, sama, polisi semua. Gitu kan? Makanya mereka-mereka ini susah untuk menyidik financial crime. Iya, itu ya kelemahannya ya Pak ya. Iya. Tapi KPK PR nih untuk negara kita berarti ya. Tapi bukannya KPK punya kewenangan untuk merekrut penyidik sendiri Pak? Lah itu kan kata kita, kata saya. Tapi kata petinggi KPK yang lain, penyidik KPK hanya boleh dari polisi, dari jaksa. Makanya sampai sekarang KPK itu nggak mampu melakukan forensic investigation. Oke. Jadi ini kuncinya ya ini ya. Iya. Mestinya ada dari orang keuangan, orang IT. Iya. Dari wartawan juga sih mestinya ya. Iya. Betul. Wartawan nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh kenapa Pak kalau gitu Pak? Enggak, karena begini. Gimana Pak ini Pak? International best practice nih. Oke. Dalam proses investigation itu investigator tidak berbicara ke media. Silent ya. Silent. Kapan penegakan hukum ini bicara ke media? Nanti setelah perkara ini didaftarkan ke pengadilan. Jadi baru kan boleh dibuka. Investigation selesai, terus ditangani oleh si prosekutor, public prosecutor kan? Iya, jaksa. Dipelajari, terus habis itu setelah itu didaftarkan ke pengadilan. Baru ngomong ke media, ngomong besar. Yang ngomong siapa? Prosekutor. Karena dia yang akan bertarung di pengadilan. Nah, kalau di internasional itu namanya investigation, di Indonesia kebagi dua, ada penyelidikan, ada penyidikan. Nah, di sini baru penyelidikan udah nyap-nyap nggak karuan gitu kan. Penyidikan nyap-nyap lagi. Itu baru ketangkep ya. Tapi kalau bekas kan boleh Pak. Artinya kalau dia kan punya, wartawan kan punya keahlian investigasi ya. Betul. Nah itu kan bisa digunakan untuk jadi tim. Meskipun ya harus disumpah, jangan keluar-keluar. Enggak, makanya begini. Penegakan hukum di Indonesia ini susah. Bagi penyidiknya susah karena kebanyakan omong, jadi penjahat-penjahatnya udah bakar-bakar bukti kan. Iya. Jadi diomongin dulu. Iya. Karena ada KPI itu Pak, KPI yang lain Pak. Bagi orang yang tidak bersalah susah. Orang nggak salah, nggak ikut apa-apa, disebut-sebut nih. Tapi nanti di putusan pengadilan dia nggak kena apa-apa kan. Nah, jadi ya agak beginilah penegak hukum kita itu. Oh gitu ya Pak ya. Aduh, ini nggak, artinya gini, mereka melakukan yang salah dan kerusakannya itu merugikan dia sendiri, juga merugikan orang yang tidak bersalah. Jadi kalau menurut saya lebih baik gini deh, coba lihat itu penegak hukum di negara-negara maju, cara kerjanya gimana sih? Cara ngomong ke media gimana? Kalau yang ideal di mana Pak? Kalau menurut Bapak, pengalaman Bapak? Apanya? Yang perlu kita contoh penegakan hukum di. Aku dulu ngeliat di Singapura bagus. di Hongkong ya, termasuk salah satu yang. Hongkong, terus ngeliat di Inggris, ngeliat di Amerika, di Australia. Itu bagus-bagus ya Pak? Semua begitu. Artinya gini, selama investigation nggak ngomong ke media, kecuali untuk yang signifikan ya. Misalnya ada yang ditangkap. Ya ngomong ditangkap, tapi detail ceritanya nggak diomongin. Nanti waktu ini didaftarkan ke pengadilan baru dibuka. Iya. Repotnya gini, kalau terlalu banyak ngomong ke media, itu penegak hukum ini terus yang tadinya adalah law enforcement agency berubah menjadi law entertainment agency. Salah kan? Itu menarik itu. Kata-kata itu. Law entertainment agency. Jadi yang bukan barang bukti dipamerkan, gitu kan? Itu kalau kemarin uang berapa? Satu rumah itu. Miliaran. Itu law entertainment agency. Atau show ya itu ya? Bagian dari show. Coba, kalau tapi buat kami yang awam nggak pernah ngeliat uang sebanyak itu sih kaget Pak. Loh, betul. Drama. Betul, tapi kan gini, pada perbuatan tindak pidana yang terjadi, yang disidik, uang itu dulu ada nggak? Kalau nggak ada berarti ini bukan barang bukti. Itu barang untuk pertunjukan. Iya. Bisa jadi pinjam tempat lain itu Pak. Makanya gini, kalau dibandingkan dengan dunia internasional, penegakan hukum kita ini lucu-lucu aja.
Makanya lebih cocok disebut sebagai Law Entertainment Agency. Waduh, ini menarik nih, istilah baru nih, Law Entertainment Agency. Oke, nah, baik. Ini yang tadi Pak ya, kalau dilihat berarti mimpinya Pak Prabowo sendiri ya terkait soal tambang ilegal ya. Ini kira-kira kalau menurut sudut pandang Pak Amin sendiri ini akan bisa terrealisasi atau enggak? Bisa. Dengan? Bisa asal ya itu tadi. Yang tadi ya. Penegak hukumnya yang koordinasi. Berdasarkan macam undang-undang ini, betul. Ini bekerja sama. Ini penegakan hukum nih. Jadi terus habis itu kan menegakkan aja percuma. Harus terintegrasi dengan pencegahan kan. Nah, membangun SOP-nya tadi harus dilakukan. Terus pencegahan dalam bentuk edukasi, ngajari penambang liar, ngerjainnya begini ya, itu harus dilakukan. Tapi pencegahan itu nggak populer, Pak. Apanya? Pencegahan itu kan nggak populer kalau kan gini. Penindakan terus, tangkap tangan kan yang populer. Iya, kan gini. Untuk berantas korupsi. Lah iya tadi. Untuk berantas korupsi kan kita tidak perlu melakukan yang populer. Yang perlu dilakukan gini. Kalau tambang ilegal ya. Oke, kita ukur tambang ilegal sekarang berapa nih? 1063. Kapan itu? Oh, bulan Agustus 2025. Nah, nanti kita lihat. Tahun 2027. 27 nih. Yang ilegal berapa nih? Nah, itu. Yang terus sudah menjadi legal. Itu berapa? SOP-nya bagus berapa? Ngukurnya kan begitu. Jadi kalau bisa mengubah misalnya gini, tahun 2027 dari 1063 yang masih ilegal 1000, yang 63 menjadi legal. Tambang rakyat yang legal, yang SOP-nya ada, yang penambang-penambangnya menjalankan SOP-nya. Kan bagus. Dikit banget, Pak. Ya. Cuma 63. Contoh. Contoh nih. Enggak, ini kan 2 tahun, 3 tahun segitu udah bagus. Oh gitu? Emang sulit ya? Ya sulit. Lokasinya juga mencar kemana-mana. Yang ditunggu juga gini, Pak. Kalau mau penertiban backing, ini nanti pertanyaannya tersangkanya mana ini? Berapa? Nah gitu, Pak. Ini kan publik Indonesia begitu ya, keponya ya. Nah, makanya gini. Makanya sejak pertanyaannya jenderalnya siapa ini, Pak? Nah, itu nanti dia. Begitu, Pak, nanti, Pak. Betul. Kan tadi karena terpengaruh Law Entertainment Agency tadi kan. Jadi semua pengen di-entertain. Enggak, law enforcement itu bukan to entertain. Tapi ngukurnya gini. Dulu backingnya segini. Nah, setelah 3 tahun, 4 tahun, backingnya berapa? Berarti berkurang kan? Dulu tambang ilegal segini. Setelah 3 tahun, 4 tahun, tambang ilegalnya berapa? Yang sudah menjadi legal dan baik berapa? Kan nanti teman-teman dari kesejahteraan sosial juga ngukur. Dulu penambang yang income-nya sekian berapa? Sekarang yang naik jadi sekian berapa? Kan semuanya ini untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau penambang-penambang ini kan juga bagian dari rakyat. Jadi kalau kesejahteraan dia naik, terus safety, healthy, environment itu juga menjadi lebih bagus, why not? Mungkin termasuk ukuran yang akan ditunggu adalah 300 triliun itu nambah tahun berapa itu nanti gitu. 300 triliun, waduh. Gimana tuh, Pak? Enggak, karena gini, kalau tambang emas ilegal, katakan tambang emasnya ini misalnya ngarang aja nih, 1000 gitu kan. Terus produksi emasnya kan kalau kata teman-teman di Direktur Jenderal Minerba, itu sekitar 50% dari produksi nasional gitu. Emas hasil tambang ilegal ini kan nggak ditelan oleh si penambang. Pasti dijual kan? Dijual untuk membayar packing, untuk membayar supplier cyanida, untuk beli makan, untuk kan gitu kan? Nah, supaya ini jadi duit seperti itu, ini kan dijual ke pengepul. Pengepul tingkat pertama. Di pengepul tingkat pertama ngumpul-ngumpul dijual lagi ke pengepul tingkat kedua, tingkat ketiga gitu kan? Terus sampai ke perusahaan emas gede. Nah, biasanya perusahaan emas gede ini deket-deket dengan perusahaan perhiasan gitu kan. Terus oleh mereka diekspor. Barangkali ke luar negeri lah, mungkin ke Swiss, mungkin ke Hong Kong, mungkin ke Singapura, mungkin kan. Terus di sana kan dia punya refinery. Jadi emas-emas ini
diolah di sana, di refinery, terus jadi emas lantakan yang 99,99%. Batangan. Nah, terus diimpor ke sini, ke Indonesia untuk jadi nanti diolah jadi perhiasan. Nah, terus gini, coba bayangkan nilai dari pengepul 1 ke pengepul 2 sampai ke sini nilainya berapa? Nah, kira-kira menurut analisa saya, itulah nilai yang disebut oleh Pak Mahfud MD dulu, 189 triliun. Kan Pak Mahfud MD waktu jadi Menko Polhukam, Menko Polkam pernah nyebut itu kan? Iya, betul. Nah, cuman beliau waktu itu nyebutnya urusannya ekspor-impor, jadi ke bea cukai, terus pengenaan pajak kurang, ke DJP. Beliau nggak mempelajari bahwa ini adalah tambang nih. Detailnya di situ ya. Nilai ekonomi dari rantai ke rantai itu yang dihitung sebagai kerugian negara. Nah, bayangkan gini. Ini bukan kerugian keuangan negara nih, karena tambangnya ini kan punyanya si penambang ilegal kan. Terus dijual punyanya pengepul, pengepul 2. Ini milik mereka. Tapi bagi negara kan gini, royaltinya berapa? Nah, itu yang retribusinya potensi berapa? Ya, Pak, ya. Terus ini PPh dia berapa? Terus habis itu PPN-nya berapa? Gitu kan. Nah, ini kalau dijumlah-jumlah ya gede juga. Berarti nanti negara akan dapat dari penertiban itu, backingnya diberesin, semua diberesin tadi yang ilegal, berarti akan ada nilai tambah dari situ royalti itu ya. Jadi kalau termasuk di sini pencatatannya diberesin kan nanti urusan royalti. Jadi ada penambahan. Berarti pendapatan negara. Pemerintah nggak perlu narik pajak yang lain ini. Nah, kalau udah dari sini. Jangan yang musik-musik. Makanya gini. Ini itu kalau naikin pajak PBB ini. Betul. Kalau dalam analisa alur dari tambang ilegal sampai ekspor sampai impor lagi, ini biasa disebut sebagai underground ekonomi. Ini ada kegiatan ekonomi, tapi tidak tercatat, tidak tercatat, tidak tercatat di dalam ekonomi kita. Gitu. Ekonomi negara ya berarti. Betul. Dan itu nilainya besar sebenarnya kan? Lah, tidak hanya 300 ya. Kalau merujuk ke dulu yang disampaikan Pak Mahfud MD, kan 189T, angka kecil. Enggak angka gede kan? Terus kalau merujuk ke teman-teman dari Minerba, kan sekitar 50% produk emas nasional itu dari tambang ilegal. Gede juga kan? Berapa sih produknya? Nilainya Pak? Wah, enggak tahu apa. Tapi gede lah. Pasti gede. Pasti besar. Artinya, waduh, ini lah iya. Tapi kan gini. Ini bisa menutupin hutang negara ini ya? Ya enggak juga. Karena kan negara memang apa terlalu besar hutangnya? Bukan. Kalau negara kan ya seperti negara yang lain lah. Betul. Ya butuh hutang juga. Tapi yang penting kan gini. Kalau ini ditata, tambang ilegal ini kan safety-nya, healthy-nya jelek sekali. Kalau ini bisa ditata, paling tidak kan rakyat kita yang jadi penambang ilegal, ini kesehatannya terjaga, keselamatannya terjaga, gitu kan? Mereka kan rakyat Indonesia juga. Negara harus memelihara mereka. Nah, jadi ya jangan mentang-mentang ini ilegal terus disikat terus. Tapi harus dibenahi. Luar biasa ini. Mungkin sudah cukup nih mungkin ya, kita udah banyak ngobrol nih Pak Amin ya, Mas Pung ya. Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan silakan. Apakah kondisi yang sama itu terjadi di sektor migas, Pak? Di yang mana nih? Yang backing dan ilegal gitu. Gini. Nah, gimana nih Pak? Kalau di migas ini ada dua hal nih. Yang sumur ilegal, yang sumur tua gitu ya. Ini kira-kira sama. Jadi ada masyarakat yang punya sumur, istilahnya itu sumur tua. Sumur tua. Itu sumur yang sudah ada sejak zaman Belanda. Di catatan kementerian dulu sekitar 250. Tapi waktu saya potret dari udara, dihitung titiknya sekitar 700. Itu produktif, Pak? Produktif? Ya enggak. Ya kalau produktif mereka kaya. Nyatanya miskin juga kan. Artinya gini, sebagian sumur ini dibornya baru.
Nah, berarti sumur ilegal, sumur tua tapi baru gitu kan. Nah ini kan sumur ilegal. Oke. Nah, yang saya pelajari banyak itu yang di Wonocolo. Wonocolo, ya. Wonocolo. Iya. Di mana Cepu sana kan. Cepu. Itu banyak ya. Itu di catatan penambang rakyat. Sekitar 250 gitu kan. Tapi kan saya potret dari udara 700 lebih. Nah, terus saya ke sana ngobrol sama masyarakat sana ya. Mereka miskin juga. Yang kerja bertahun-tahun gitu ya miskin. Kan kasihan nih. Jadi ya harus dicarikan solusi. Nah, solusinya ya nggak tahu sampai sekarang saya belum ketemu juga. Tapi kalau migas yang resmi ya, wilayah kerja gitu ya. Itu yang di-backingin bukan wilayah kerja migasnya. Karena wilayah kerja migas ini kan diawasi oleh SKK Migas, diawasi oleh Kementerian SDM gitu kan. Diawasinya yang diincar juga bukan migasnya itu. Kan untuk pengeboran. Itu butuh drilling kan. Nah, drilling yang ngebor ini bukan si perusahaan migasnya. Kan ngontrak ke perusahaan drilling. Terus misalnya nanti membangun fasilitas produksi, nggak bangun sendiri kan, ada kontraktor kan. Terus nyewa kapal, bikin kapal gitu juga kan. Jadi yang diincer itu bukan produksi hasilnya. Migasnya, tapi tendernya ini. Beda lagi ya kalau di migas ya. Ya, tendernya ini vendor ini ada backingnya ini supaya menang. Ini gitu. Terus ada backing lagi ini. Kalau ini butuh persetujuan dari kementerian atau dari mana gitu kan. Ini nggak memenuhi syarat. Tapi pengen disetujui, ada yang telepon. Jadi formatnya beda. Larinya tetap konflik of interest juga nanti, Pak? Suap. Tetap suap ya? Suap. Jadi misalnya gini, ada yang punya power, terus dorong-dorong supaya nanti vendor yang menang yang ini ya. Nah, titipan yang punya power ini kok dia mau-maunya melakukan itu apa? Ya pasti ada konsesi. Pasti dapat kebagian kan? Nah, gitu. Jadi basically kejadian-kejadian ini root causesnya itu suap. Terus kedua konflik of interest. Dan itu yang di negara kita tidak diberantas. Nah itu karena penegak hukum kita senangnya ngejar-ngejar kerugian keuangan negara. Jadi sampai kapanpun ya korupsi nggak hilang. Ini menarik sekali ini perbincangan kita nih. Tapi memang artinya memang banyak hal ya yang memang harus dibenahi oleh pemerintah untuk tidak sesimpel yang disampaikan. Harus. Tapi kan memang begini, presiden itu harus nyampaikan yang simpel-simpel aja. Betul. Itu benar-benar. Yang bagian ngurusi yang ruwet-ruwet, yang complicated ya anak buahnya. Iya betul Pak. Kalau presiden ngurus sampai yang detail-detail nanti pusing juga Pak. Iya, nanti bukan presiden dong. Betul, terus Pak. Kalau anak buahnya maunya yang simpel-simpel, pecat aja. Betul juga ya. Artinya memang ini ya ada komitmen dari Presiden Prabowo sebenarnya ya. Ini yang harus kita apresiasi untuk memberantas ini kan, tambang ilegal, backing dan segala macamnya gitu. Meskipun tadi disampaikan Pak Amin bahwa memang harus semua dilakukan secara holistik nih, ya kan? Betul. Tidak hanya dengan penanganan hukumnya, tetapi juga dengan penegak hukumnya juga harus di-upgrade lagi. Terus kemudian juga yang terakhir tadi ya orang-orang ya, penambang ilegal ini yang juga harus diberikan edukasi gitu Mas Pung juga. Dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Amin. Ini menjadi sebuah insight buat kita dan mudah-mudahan memang apa yang disampaikan oleh Pak Amin ini juga bisa menjadikan pertimbangan ya kan ya bagi yang nonton juga, mungkin pemerintah juga nonton. To the point aja. To the point aja. Ini masukan-masukan yang bagus yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya Pak ya ke depannya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini termasuk to the point ya. To the point ini to the point aja Pak. Ya, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar low entertain. agency tetapi juga harus langsung gitu kan, memberantas tanpa bak bibu ya kan, tanpa banyak bicara, tetapi begitu melihat ada hasilnya ya. Pak Amin, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa pemirsa, kita ketemu lagi di To The Point aja selanjutnya. To The Point aja.